Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Ardi Pendianto, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Pacitan tahun 2023. Di video kali ini saya akan memberikan kesimpulan dan refleksi untuk modul 1.1. Berikut untuk pemikiran maupun laku pembelajaran di sekolah maupun di kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran KHD. Pengalaman pribadi sebagai guru sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya lakukan antara lain: 1. Guru hanya sebagai penyampai materi, tidak wajib menuntun murid sesuai kodratnya. Jadi di sini saya hanya menyampaikan materi sesuai dengan kurikulum agar tersampaikan pada siswa dengan kompetensi maupun KKM menuntut siswa-siswa memenuhi hal tersebut. Yang kedua, guru hanya menuntutkan materi sesuai dengan kurikulum maupun murid tidak cocok. Jadi walaupun sedikit memaksa siswa agar mempelajari materi yang diberikan agar memenuhi kuota untuk asupan materi yang ada di kurikulum. Yang ketiga, memakai gaya pembelajaran yang berpusat pada guru. Jadi guru berperan penting dalam pembelajaran selama ini sebelum saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Yang keempat, model pembelajaran tidak inovatif, jadi hanya monoton saja yang kita pelajari atau yang kita berikan kepada siswa. Namun tentang hal ini setelah saya mempelajari modul 1.1 ada perubahan terhadap diri saya pribadi maupun kepada beberapa teman yang termasuk mempelajar ataupun sebagai guru di kelas kami. Perubahan pemikiran pasca mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara antara lain: yang pertama, guru harus menuntun dan memahami karakter murid. Jadi di sini saya mulai belajar untuk menuntun dan memahami karakter murid, setiap murid yang ada di kelas saya. Yang kedua, keberhasilan pendidikan kolaborasi 3 unsur. Ini yang menjadi pemahaman baru bagi saya, bahwasanya keberhasilan dalam pembelajaran itu membutuhkan 3 unsur, yaitu unsur dari guru, dari sekolah maupun dari orang tua murid. Dan ini harus saling berkesinambungan ataupun saling mendukung. Yang ketiga, pendidikan berpihak kepada murid. Jadi murid diberi kebebasan untuk menemukan permasalahan-permasalahan pada setiap pelajaran, bukan hanya melulu diberitahu oleh guru maupun diberitahu oleh kawan yang lain. Yang keempat, pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman. Jadi pembelajaran saya sudah mulai memanfaatkan kondisi geografis maupun sesuai dengan tuntutan zaman, dengan memberikan inovasi, salah satunya dengan menggunakan IT pada proses pembelajaran walaupun masih dalam tahap awal. Selanjutnya yang kelima, penanaman nilai luhur sesuai keadaan budaya sekitar. Jadi saya menanamkan maupun mengenalkan nilai-nilai luhur di lingkungan sekitar sekolah yang menggunakan contoh-contoh real yang ada di sekitar sekolahan. Selanjutnya yang sudah mulai saya lakukan berikut ini: aksi nyata penerapan pemikiran KHD di kelas dan di sekolah. Dan ini adalah salah satu contoh kegiatan yang sudah kita lakukan. Salah satunya adalah penerapan demokratis ataupun dengan cara angkat tangan bagi siswa-siswa, bekerja kelompok dengan sistem mempelajari suatu permasalahan setiap kelompok dan mempresentasikan dan bisa ditanggapi oleh kawan dari kelompok lain, agar nantinya untuk presentasi ini bisa lebih hidup dan anak-anak bisa memahami dengan menemukan permasalahan ataupun solusi permasalahan yang kita berikan. Salah satunya adalah yang lebih memperdalam pemahaman karakter setiap murid. Jadi memang saya pribadi sebagai guru lebih belajar lagi untuk memperdalam pemahaman karakter dari setiap murid yang ada di kelas saya khususnya, dan dari murid-murid yang ada di sekolah saya. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada murid dengan lebih banyak proyek. Jadi proyek menemukan permasalahan ataupun solusi dari suatu permasalahan yang kita berikan di setiap mapel berbeda. Yang ketiga, pembiasaan baik penerapan budi pekerti setiap kegiatan di kelas dan di sekolah, dan ini sudah mulai kita laksanakan
setelah ada pembelajaran untuk modul 1.1. Selanjutnya penyajian pembelajaran lebih inovatif, jadi memakai beberapa metode agar nantinya dalam sistem pembelajaran khususnya di kelas saya tidak membosankan dan anak menjadi lebih aktif, lebih bisa sesuai dengan kodrat masing-masing. Selanjutnya kata-kata yang paling penting untuk saya pribadi dan mungkin bisa berguna bagi sahabat-sahabat CGP, guru yang baik adalah mampu memanusiakan murid sesuai dengan kodratnya. Ini adalah inovasi bagi saya pribadi, dan untuk tugas kali ini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Salam dari Adi Pendianto, CGP Angkatan 8 Kabupaten Pacitan 2023. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.